Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Adela Putra Ramadhani dari kelas 31E. Kali ini saya akan menjelaskan atau membeberkan rangkuman yang telah saya buat dari materi yang telah diberikan kepada Ibu, yang dimana materi ini yaitu bagaimana membangun paradigma Qurani. Baiklah, sebelum melangkah ke materi, perlu diketahui bahwa Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam. Ia adalah satu-satunya kitab suci yang masih asli. Isi ajarannya lengkap dan sempurna. Inti ajaran Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia dalam upaya meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Kata Al-Quran ini sendiri bermakna bacaan, kuliah, atau wacana. Sejak awal kehadiran Al-Quran ini, kitab ini dimaksudkan untuk dibaca dan diperdengarkan dalam bahasa aslinya dengan khidmat dan hormat baik dalam membaca maupun pendengar. Nah, kita melangkah ke materinya, yaitu bagaimana membangun paradigma Qurani. Dari materi tersebut dapat menimbulkan beberapa pertanyaan, yang dimana pertanyaan tersebut, apa yang dimaksud paradigma? Apa pula yang dimaksud paradigma Qurani? Mengapa Al-Quran dijadikan paradigma untuk menghadapi berbagai persoalan? Nah, secara etimologis, kata paradigma berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan di lingkungan. Digma berarti sudut pandang, teladan, arketip, dan ideal. Dapat dikatakan bahwa paradigma, cara pandang, dan cara berpikir tentang totalitas. Adapun secara etimologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap unsur totalitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Dengan demikian, paradigma Qurani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu totalitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Nah, berikutnya, mengapa Al-Quran dijadikan paradigma? Semua orang mengatakan bahwa ada suatu keyakinan dalam hati orang-orang beriman. Al-Quran ini mengandung suatu gagasan yang sempurna mengenai kehidupan. Al-Quran mengandung suatu gagasan murni yang bersifat metahistoris. Mengapa paradigma Qurani sangat penting bagi kehidupan modern? Perlu diketahui bahwa paradigma Qurani ini mencakup nilai-nilai Al-Quran. Nah, dari sini mengapa paradigma Qurani ini sangat penting bagi kehidupan modern? Karena memiliki tujuan yang menegakkan pokok-pokok tauhid, mensahihkan akidah tentang kenabian dan kerasulan, dan meneguhkan keimanan terhadap akhirat dan keyakinan adanya balasan yang akan diterima di akhirat, meneguhkan kemuliaan dan hak-hak manusia. Nah, untuk menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan
pedagogis tentang paradigma Qurani yang membawa kemajuan dan kemoderanan pada zaman silam. Dalam sejarah peradaban Islam ini ada pada suatu masa disebut yaitu masa keemasan Islam. Disebut masa keemasan Islam ini karena umat Islam berada dalam puncak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupannya. Adapun ciri utama kehidupan modern adalah adanya suatu pembangunan yang berhasil yang membawa kemajuan, kemakmuran dan pemerataan. Paradigma Qurani adalah menyoroti segala persoalan yang harus tetap menjadi komitmen umat Islam agar umat tidak kehilangan jati dirinya dalam menghadapi tantangan modernitas. Dalam sejarah membuktikan kemunduran umat Islam pada abad ke-18 yang biasa disebut dengan abad stagnasi keilmuan. Faktor pertama, umat Islam meninggalkan peranan Al-Quran sebagai paradigma dalam menghadapi persoalan. Faktor kedua, hilangnya semangat ijtihad di kalangan umat Islam. Faktor ketiga yaitu umat Islam menerima paham Yunani mengenai realitas yang pada pokoknya bersifat statis. Faktor keempat yaitu para ilmuwan keliru memahami pemikiran Al-Ghazali. Faktor kelima yaitu sikap para khalifah yang berkuasa pada saat zaman itu tidak mendukung pengembangan keilmuan karena takut kehilangan pengaruh yang berakibat terhadap kehilangan kekuasaan mereka. Baiklah, itulah rangkuman yang sempat saya paparkan dalam video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.